Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Marisa Rahab. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai fisiologi Indonesia aspek geologi. Baik, sebelumnya saya terlebih dahulu ingin membahas profil geologi lingkungan dan geografi Indonesia. Dari segi ilmu kebumian, Indonesia memang merupakan daerah yang sangat menarik. Selain memiliki wilayah paparan benua yang luas, Indonesia juga memiliki pegunungan lipatan tertinggi di daerah tropika. Selanjutnya, saya akan membahas kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kondisi tersebut merupakan bagian dari hasil proses pertemuan 3 lempeng tektonik terbesar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia di lepas pantai barat Sumatera, Selat Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan lempeng Pasifik di bagian utara Pulau Papua dengan Halmahera. Zona ini umumnya juga ditandai dengan keberadaan palung yang cukup dalam. Selanjutnya, saya akan membahas aktivitas tektonik. Nah, aktivitas tektonik ini yang terjadi menyebabkan terbentuknya daratan gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Deret gunung api di Indonesia merupakan bagian dari deret gunung api sepanjang Asia sampai Pasifik yang sering disebut sebagai Ring of Fire atau deret sirkum-Pasifik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang zona atau wilayah yang berada di antara pertemuan lempeng. Zona atau wilayah yang berada di pertemuan lempeng dan deret gunung api sering disebut sebagai zona aktif atau dikenal dengan istilah busur depan. Di wilayah ini umumnya banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi gempa bumi. Misalnya wilayah bagian barat dari Bukit Barisan, pesisir selatan Jawa, dan pesisir pantai utara Papua. Sedangkan zona atau wilayah yang berada di sisi selatan deret gunung berapi yang biasa dikenal sebagai busur belakang atau back arc cenderung lebih jarang dijumpai patahan yang aktif di daerah tersebut, dan biasanya banyak dijumpai endapan eluvial dan rawa seperti wilayah pesisir timur Sumatera, pesisir utara Jawa, dan juga pesisir selatan Papua. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak lain dari aktivitas tektonik. Nah, aktivitas dari tektonik itu sendiri adalah terbentuknya patahan atau sesar. Beberapa patahan yang cukup besar antara lain adalah patahan Semangko di Sumatera, patahan Sorong di Papua, dan Maluku, patahan Upalokoro di Sulawesi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parmadi.
saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang patahan semangko, patahan sorong, serta patahan Palu Koro. Patahan semangko yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung, jaraknya hampir mencapai 2000 km. Patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan di suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan semangko berusia relatif muda dan paling muda terlihat di daerah Ngarai, Sianok, dan Lembah Anai di dekat kota Bukit Tinggi. Sedangkan patahan sorong atau sorong paut merupakan sebuah patahan geser yang terbentuk akibat pertemuan lempeng Samudra Pasifik dan lempeng Australia, di mana lempeng Samudra Pasifik bergerak ke arah barat, sedangkan lempeng Australia relatif bergerak ke utara. Akibat dari pertemuan kedua lempeng tersebut mengakibatkan patahan di sekitar pantai utara Papua yang memanjang dari Kabupaten Manokwari sampai Kabupaten Sorong. Patahan ini juga menyebabkan terbentuknya Selat Sagewin yang berlokasi di sekitar daerah Batanta sampai Misol. Berbeda dengan patahan semangko dan sorong, patahan Palu Koro merupakan patahan yang memanjang dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone dengan panjang patahan sekitar 500 km. Di kota Palu sendiri, patahan ini melintas di Teluk Palu, kemudian masuk ke wilayah daratan, lalu memotong tengah kota sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro dan Donggala atau arah selatan daerah Palu. Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa. Daerah yang berada di sekitar jalur patahan tersebut sangat rawan terhadap goncangan gempa bumi yang umumnya relatif dangkal. Di beberapa lokasi, patahan juga membentuk tebing yang curam dan danau, seperti daerah Ngarai Sianok di Sumatera Barat, kemudian lembah di Lembang, Jawa Barat, Danau Singkarak di Sumatera, dan Danau Tempe, serta Danau Poso di daerah Sulawesi. Saya Rahim Saputri akan melanjutkan aktivitas patahan dan gunung api di wilayah Indonesia banyak memberikan anugerah sumber daya alam termasuk kesuburan tanah dan memberikan sumbangsi resiko terjadinya beberapa jenis bencana. Aktivitas gunung api selain memberikan dampak bencana erupsi gunung api, batuan sedimen atau endapan yang merupakan hasil dari endapan letusan gunung berapi yang berupa campuran kerikil. Sebaran batuan pada patahan di Indonesia dapat dilihat dalam peta geologi Indonesia. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna yang kelimpahannya tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang sama. Bahkan sampai sekarang, hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan tropis Indonesia selalu menghasilkan spesies baru. Pengertian hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan hasil analisis sampai dengan tahun 2013, luas daratan Indonesia adalah 1090,31 juta. Sementara luas tutupan hutannya adalah 82,37 juta, sekitar 43,28% dari luas daratan Indonesia. Dan di sini namun tutupan hutan ini tidak tersebar secara profesional di Indonesia, Pulau Indonesia. Persentase luas tutupan hutan berdasarkan luas daratan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 85%, Kalimantan 50%, Sulawesi 49%, Maluku 57%, sementara
di Sumatera 24%, Bali sampai Nusa Tenggara 17%, dan Jawa 5%. Berdasarkan luas total tutupan hutan Indonesia, Papua merupakan daerah yang memiliki proporsi tutupan hutan terluas di Indonesia dengan persentase tersebar 35,7%, diikuti Kalimantan 36,6%, dan Sumatera 13,75%, Sulawesi 10,86%, Maluku 5,27%, dan Bali sampai Nusa Tenggara 1,45%, dan Jawa 0,8%. Berdasarkan data dan Himpunan Kalimantan, Kementerian Dalam Negeri BPS tahun 2014, Indonesia memiliki luas wilayah daratan sekitar 1.910,931 km atau peringkat 15 terluas di dunia, dan terbagi menjadi 34 wilayah administrasi provinsi dengan jumlah desa sebanyak 82,190 desa. Desa tersebut mayoritas berada di daerah relatif daratan sekitar 76%, dan sisanya tersebar di wilayah lembah dan lereng yang memiliki tingkat kemiringan yang cukup tinggi atau sekitar 24%. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina Ulay. Kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, namun kali ini saya ingin menjelaskan Indonesia sebagai negara Nusantara. Indonesia sebagai negara Nusantara terdiri dari pulau-pulau yang berjumlah 17.000 pulau, dan wilayah Indonesia itu terletak luas sebanyak 3.900 mil, dan Indonesia itu terkenal dengan wilayah lautnya yang sangat luas. Wilayah laut yang sangat luas itu berjumlah 3.273.000 km3. Namun masih ada batasnya. Batasnya itu ditentukan berdasarkan hukum laut internasional. Tahukah Anda bahwa 48% penduduk Indonesia itu kebanyakan tinggal di Pulau Jawa, dan 1% itu di Madura, dan sisanya itu mereka bertempat tinggal di wilayah Indonesia lainnya. Perkembangan penduduk di Indonesia itu kebanyakan itu berkembang di perkotaan dan hanya sedikit di pedesaan. Makanya penduduk di kota itu lebih banyak dibandingkan di desa. Hal ini sesuai dengan penelitian PSB. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, penduduk di perkotaan itu semakin meningkat. Contohnya, peningkatan itu sampai dengan 3,5%. Dari penduduk mulanya 48,9% meningkat menjadi 66%. Hal ini berdasarkan penelitian dari PSB, dan dapat kita simpulkan bahwa memang penduduk di perkotaan itu lebih banyak dibandingkan di pedesaan, dan masyarakat lebih suka pergi ke kota untuk mencari mata pencarian atau sekedar memperbaiki kehidupannya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.